Malam itu di tuban langit, seolah ikut menahan napas. Angin laut utara yang biasanya menderu kasar mendadak berubah menjadi kepas yang menyapu permukaan tanah dengan lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa pembakaran dupa dari sudut kadipaten. Di sebuah bilik kayu yang diterangi nyala lampion, yang temaram seorang wanita berdiri mematung. Dewi Saro, namanya. Matanya yang bening namun tajam, tidak lepas menatap punggung seorang lelaki yang sedang mengemas seserpih kain usang. Lelaki itu adalah suaminya, Raden Said. Namun bagi Saro, suaminya malam itu terasa seperti bayangan yang semakin memudar, seakan raganya masih di sana. Tapi jiwanya sudah terbang jauh, melampaui batas cakrawala. Tanpa suara Saroh mendekat, jemarinya yang halus menyentuh lengan Raden Said, mencoba mencari kepastian bahwa suaminya bukan sekadar mimpi. Raden Said berbalik, wajahnya yang dulu dikenal sebagai perampok budiman, dengan sorot mata penuh amarah, kini telah berganti menjadi ketenangan yang menakutkan bagi seorang istri. Ada kedamaian yang terlalu luas di mata itu. Kedamaian yang justru membuat Saroh merasa kecil dan kesepian. Said menggenggam tangan istrinya, namun genggaman itu tidak lagi seerat saat mereka pertama kali mengikat janji. Ada jarak yang tak terlihat, sebuah jurang spiritual yang mulai memisahkan kehidupan duniawi mereka. Raden Said berbisik bahwa ia harus pergi, bukan untuk berperang melawan kompeni atau merampok lumbung orang kaya demi rakyat miskin, melainkan untuk sebuah perang yang jauh lebih besar, yakni perang melawan dirinya sendiri. Ia bercerita tentang perintah gurunya Sunan Bonang untuk menempa diri di tepi sungai, untuk diam, untuk menjadi satu dengan semesta hingga Sang Khalik mengizinkannya kembali. Saroh terdiam, dadanya sesak seperti dihimpit bongkahan batu besar. Bertapa, diam tanpa bergerak. Untuk berapa lama? Pertanyaan-pertanyaan itu berebut ingin keluar dari bibirnya yang gemetar. Namun ia tahu siapa lelaki di hadapannya. Said bukan lagi milik keluarganya saja. Ia telah dipanggil oleh takdir yang lebih tinggi. Air mata Saroh jatuh satu persatu membasahi punggung tangan Said. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang istri bisa melepas suaminya masuk ke dalam keheningan yang tak berujung, sementara dunia di luar sana begitu bising dengan ancaman. Said tidak menjanjikan harta, tidak pula menjanjikan kepulangan yang pasti. Ia hanya meninggalkan sebuah keyakinan. Malam itu di ambang pintu yang menjadi saksi bisu, Said melangkah keluar. Langkah kakinya terdengar begitu ringan, seolah ia tidak lagi menginjak bumi. Saroh mengikuti hingga ke teras rumah, menatap punggung suaminya yang perlahan ditelan kegelapan malam. Setiap jengkal jarak yang tercipta di antara mereka terasa seperti sayatan sembilu bagi Saroh. Ia melihat Said berjalan lurus menuju arah hutan dan sungai tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Bagi seorang wanita, perpisahan ini adalah kematian kecil. Ia harus membesarkan anak mereka, menjaga kehormatan keluarga, dan menghadapi cemoohan orang yang pasti akan menganggap suaminya telah gila atau mati dimakan binatang buas. Namun di tengah isak tangisnya yang tertahan, sebuah kekuatan aneh mulai tumbuh di dasar hati Saroh. Jika suaminya memilih untuk bertapa dengan raga, maka ia akan bertapa dengan perasaan. Jika Said memilih diam di tepi sungai, maka ia akan menjadi muara yang selalu menunggu air itu kembali. Waktu seolah berhenti berputar bagi Saroh sejak detik itu. Ia kembali ke dalam rumah yang mendadak terasa terlalu luas dan dingin. Sudut-sudut ruangan yang biasanya dipenuhi tawa dan perbincangan, kini hanya dihuni oleh kesunyian yang mencekam. Saroh duduk di tepi ranjang membelai bantal yang masih menyisakan aroma tubuh suaminya. Ia sadar bahwa mulai besok, matahari tidak akan lagi terasa hangat. Ia sadar bahwa setiap suap nasi yang ia makan akan terasa hambar, karena ia tidak tahu apakah suaminya di sana makan, ataukah hanya meminum air sungai dan embun pagi. Tirakat pedih ini baru saja dimulai. Di luar bulan mulai tertutup awan hitam. Badai kecil mulai datang menghantam pepohonan di sekitar kediaman mereka. Saroh menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia mematikan lampion, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan yang sama dengan tempat suaminya berada. Ia berjanji pada diri sendiri, demi cinta dan pengabdiannya, ia tidak akan menyerah pada sepi. Ia akan menanti meski rambutnya harus memutih
atau kulitnya harus mengeriput dimakan usia. Karena baginya kesaktian Sunan Kalijaga nantinya bukan hanya lahir dari diamnya sang suami di tepi sungai, melainkan dari air mata dan doa-doa panjang yang ia rakit di setiap sepertiga malam. Bagian awal dari perjalanan panjang ini menjadi saksi bahwa di balik setiap lelaki hebat yang mencari Tuhan, ada seorang wanita hebat yang menjaga dunianya tetap utuh. Dengan luka yang dirahasiakan, Saroh menarik napas panjang, mencoba menghalau sesak yang kian menghunjam. Ia tahu bahwa mulai saat ini, ia tidak boleh terlihat lemah di depan siapapun. Ia harus menjadi batu karang yang kokoh, meskipun ombak keraguan terus menghantam batinnya. Bayang-bayang ketakutan akan masa depan yang tidak pasti mulai menari-nari di pikirannya, namun keyakinan akan kemuliaan tujuan suaminya menjadi satu-satunya lentera yang ia miliki. Malam yang gelap ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju pengorbanan yang tak terbayangkan. Saroh memejamkan mata membayangkan wajah Said yang kian menjauh. Dan dalam keheningan itu, ia mengucapkan sumpah setianya kepada semesta bahwa ia akan bertahan hingga titik darah terakhir. Dunia seakan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kesabaran Saroh akan bertahan melampaui waktu, ataukah badai kehidupan akan meruntuhkan benteng kesetiaannya sebelum sang suami menyelesaikan tapanya? Keheningan malam itu menyimpan ribuan rahasia yang hanya akan terungkap oleh waktu, yang terus merambat pelan menuju ketidakpastian yang mendebarkan. Matahari terbit dengan warna merah yang mencekam di ufuk timur Tuban, seolah membawa pertanda bahwa kedamaian telah pergi dari rumah itu bersama. Langkah Raden Said bagi Dewi Saroh cahaya pagi itu tidak lagi membawa kehangatan, melainkan membawa kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Suaminya benar-benar pergi. Jejak kaki Said di tanah halaman rumahnya sudah mulai tersapu angin pagi, namun bekas luka di hati Saroh justru semakin menganga. Ia berdiri di ambang pintu, menatap jalan setapak yang menuju ke arah hutan, berharap sebuah keajaiban muncul dan suaminya kembali karena rindu. Namun yang muncul bukanlah sosok yang ia nantikan, melainkan bisik-bisik tetangga yang mulai merayap seperti ular di sela-sela pagar bambu. Kabar mengenai hilangnya Raden Said menyebar lebih cepat daripada wabah di musim kemarau. Di pasar di sumur desa, hingga di teras-teras rumah para bangsawan, nama suaminya disebut dengan nada miring. Ada yang mengatakan Said telah gila karena terlalu dalam mempelajari ilmu hitam. Ada pula yang mencibir bahwa ia melarikan diri dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena ketakutan pada musuh-musuhnya. Saroh mendengar itu semua. Setiap kata hinaan itu terasa seperti jarum yang ditusukkan ke telinganya. Ia mencoba tetap tegar, berjalan dengan kepala tegak saat mengambil air di sumur umum, meskipun ia tahu mata-mata di sekelilingnya menatap dengan pandangan kasihan yang merendahkan. Ujian sesungguhnya datang ketika seorang kerabat jauh dari keluarga besar datang berkunjung. Namun kedatangannya bukan untuk memberikan bantuan atau sekadar menghibur. Ia datang dengan wajah yang diselimuti kepalsuan, duduk di ruang tamu yang kini terasa hampa dan mulai melancarkan serangan mental pada Saroh. Ia mengatakan bahwa seorang wanita semuda dan secantik Saroh tidak pantas hidup seperti janda yang digantung tanpa tali. Ia mendesak Saroh untuk segera mencari kepastian, atau lebih baik lagi, menganggap Said sudah mati dimakan harimau di tengah hutan, agar ia bisa segera menikah lagi demi perlindungan. Saroh hanya terdiam, jemarinya meremas pinggiran kain kebaya yang ia kenakan hingga kuku-kukunya memutih. Di dalam dadanya, badai kemarahan bergejolak, namun ia teringat pesan Said untuk selalu menjaga martabat dan kesabaran dalam kesunyian. Malam-malam berikutnya menjadi saksi betapa pedihnya kesendirian yang harus dipikulnya. Suara burung hantu di kejauhan terdengar seperti ejekan bagi Saroh yang merana. Ia sering terbangun di tengah malam, secara refleks, meraba sisi tempat tidur yang kosong, hanya untuk menemukan dingin yang menusuk tulang. Dalam kegelapan itu, ia mulai bertanya-tanya pada Sang Pencipta, mengapa jalan menuju cahaya harus dilalui dengan kegelapan yang begitu pekat bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ia mulai melakukan tirakatnya sendiri. Jika Said bertapa di tepi sungai untuk mendapatkan wahyu, maka Saroh mulai berpuasa setiap hari,
hanya berbuka dengan seteguk air dan sepotong singkong sebagai bentuk penyatuan batin dengan penderitaan suaminya. Suatu sore, tekanan itu mencapai puncaknya. Sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh tindakan masa lalu Raden Said saat masih menjadi perampok budiman, mendatangi rumahnya. Mereka berteriak-teriak di depan halaman, menuntut ganti rugi yang tak masuk akal, dan mencaci maki nama Said sebagai pengecut yang bersembunyi di balik jubah kesucian. Saroh keluar menghadapi mereka sendirian, tanpa pengawal, tanpa senjata. Ia berdiri dengan tatapan mata yang begitu dingin dan tenang, hingga membuat nyali orang-orang itu bergetar. Ia mengatakan dengan suara bergetar namun tegas, bahwa jika suaminya memang bersalah, maka biarlah ia yang menanggung hukumannya. Namun jangan pernah sekalipun menghina niat suaminya untuk bertaubat. Keberanian Saroh saat itu menunjukkan bahwa ia bukan sekadar istri yang menunggu, tapi ia adalah perisai yang menjaga kehormatan suaminya dari kehancuran. Namun di balik keberanian itu, saat pintu rumah kembali tertutup, Saroh luruh ke lantai. Ia menangis terseduh dalam kesunyian yang mencekam. Ia merasa dunianya sedang runtuh perlahan-lahan. Anak mereka yang masih kecil mulai bertanya, mana ayahnya? Dan Saroh hanya bisa menjawab bahwa ayahnya sedang berbicara dengan Tuhan di tempat yang sangat jauh. Jawaban itu terasa seperti dusta yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah Said telah mengambil seluruh cahaya dari hidupnya dan meninggalkannya dalam kegelapan abadi. Ia mulai meragukan kekuatannya sendiri. Apakah ia sanggup bertahan jika penantian ini berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian? Di sisi lain, hutan yang gelap diperlihatkan sekilas bayangan Raden Said yang duduk mematung di pinggir sungai yang deras. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, namun dalam batinnya ia merasakan setiap tetes air mata yang jatuh dari pipi istrinya. Ada tarikan batin yang luar biasa kuat yang hampir membuat Said goyah dan ingin berlari pulang memeluk Saroh. Namun setiap kali godaan itu muncul suara alam seolah memperingatkannya bahwa perjalanan ini harus diselesaikan. Penderitaan Saroh adalah bagian dari ujian bagi Said dan keteguhan Said adalah beban bagi Saroh yang harus dipikul dengan rasa ikhlas yang paling dalam. Kisah ini berlanjut dengan pemandangan Dewi Saroh yang duduk bersimpuh di atas sajadah usangnya di bawah cahaya bulan yang pucat. Ia memotong sebagian rambutnya yang panjang, sebuah simbol bahwa ia telah membuang segala keinginan duniawi dan kecantikannya hanya untuk dipersembahkan pada penantian ini. Ia bersumpah pada langit malam bahwa ia tidak akan pernah membuka hatinya untuk pria lain, tidak akan pernah menyerah pada cemoohan dunia, dan akan terus berdiri di sana hingga suaminya kembali sebagai pemenang atas dirinya sendiri. Kesetiaan Saroh mulai berubah menjadi kekuatan mistis yang mulai memagari rumah itu dengan energi yang tak terlihat, sebuah awal dari tirakat panjang yang akan membuatnya setara dengan kesaktian suaminya kelak. Penantian ini bukan lagi sekadar menunggu kepulangan seorang lelaki, melainkan sebuah pertempuran batin yang maha dahsyat. Saroh menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah tetangga yang mencibir atau kerabat yang licik, melainkan rasa putus asa yang terus membisikkan kata menyerah di telinganya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia membasuh wajahnya dengan air wudhu, membiarkan air dingin itu membakar semangatnya kembali. Ia akan menjadi api yang tetap menyala di tengah badai, memastikan bahwa saat Said kembali nanti, ia masih menemukan rumah yang hangat dan kehormatan yang terjaga. Perjalanan menuju puncak kesabaran ini baru saja mencapai tanjakan pertamanya yang paling terjal. Waktu terus merambat pelan menyiksa batin Dewi Saroh yang kini mulai terbiasa dengan kesunyian yang mencekam. Namun ketenangan yang ia bangun dengan susah payah itu terusik oleh kedatangan kereta kencana yang berhenti tepat di depan halaman rumahnya yang kini mulai ditumbuhi semak liar. Sosok yang turun dari kereta itu bukanlah orang sembarangan, melainkan Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan muda yang memiliki kuasa dan kekayaan yang melimpah. Ia datang bukan dengan pedang atau caci maki, melainkan dengan senyum manis yang menyimpan bisa dan tutur kata yang sehalus sutra. Di matanya Saroh melihat sebuah ambisi yang berbahaya, sebuah keinginan untuk menaklukkan benteng kesetiaan yang selama ini dijaga ketat oleh doa-doa malam. Ki Ageng Pengging mulai sering berkunjung membawa berbagai hantaran, mulai dari kain sutra terbaik
hingga bahan pangan yang melimpah untuk anak-anak Saroh yang mulai terlihat pucat karena kurang makan. Ia menawarkan sebuah dunia yang berbeda dari kemiskinan dan ketidakpastian yang dialami Saroh saat ini. Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, ia mulai menanamkan benih keraguan di hati wanita itu. Ia mengatakan bahwa Raden Said telah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang lelaki, bahwa suaminya itu hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik alasan pertapaan untuk meninggalkan beban kehidupan. Saroh hanya menunduk, namun hatinya bergetar hebat. Kata-kata itu terasa seperti racun yang pelan-pelan merusak keyakinannya. Godaan itu tidak berhenti pada kata-kata saja. Suatu sore yang mendung saat hujan mulai turun, rintik-rintik Ki Ageng Pengging datang membawa sebuah kabar bohong yang sangat kejam. Ia mengatakan bahwa seorang pencari kayu di hutan melihat jasad seorang lelaki yang sudah hancur di tepi sungai, dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan Raden Said. Jantung Saroh seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar hebat dan pandangannya mengabur. Inilah titik terendah dalam hidupnya. Harapan yang selama ini ia pelihara sebagai satu-satunya alasan untuk tetap bernapas, seolah-olah direnggut paksa oleh tangan takdir. Ia lari ke kamar dan menangis sejadi-jadinya, memeluk baju suaminya yang masih tersisa. Ki Ageng Pengging berdiri di luar pintu mendengarkan isak tangis itu dengan seringai kemenangan. Ia merasa hanya butuh sedikit dorongan lagi agar Saroh menyerah dan jatuh ke pelukannya. Namun ia tidak tahu bahwa dalam kerapuhan yang paling dalam Saroh justru menemukan kembali kekuatan spiritualnya. Di tengah tangisnya yang sesak, Saroh teringat pada suatu malam sebelum Said pergi. Suaminya pernah berkata bahwa ujian yang paling berat bukanlah rasa lapar atau haus, melainkan bisikan-bisikan yang meragukan kebenaran. Saroh menyeka air matanya dengan kasar. Ia berdiri kembali dengan tubuh yang gemetar, namun sorot mata yang mulai berkilat tajam. Ia keluar menemui Ki Ageng Pengging yang masih menanti di ruang tamu. Dengan suara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan, Saroh meminta bangsawan itu untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Ia mengatakan bahwa jika memang Said telah tiada, maka ia akan tetap menanti hingga ajalnya tiba untuk bertemu di alam keabadian. Jika Said masih hidup, maka ia akan tetap di sini menjadi cahaya yang menuntun suaminya pulang. Kemarahan Ki Ageng Pengging meledak karena merasa dihina oleh seorang wanita yang hidup merana. Ia mengancam akan meratakan rumah itu dan membuat hidup Saroh lebih menderita dari ini jika ia tidak segera berubah pikiran. Ancaman itu tidak membuat Saroh gentar sedikit pun. Ia justru merasa ada sebuah kekuatan asing yang mengalir di pembuluh darahnya. Seolah-olah tirakat pedih yang ia jalani selama ini mulai membuahkan hasil berupa ketebalan mental yang tidak bisa ditembus oleh ancaman duniawi manapun. Setelah kepergian bangsawan itu, dengan kemarahan yang meluap-luap, Saroh tidak lagi menangis. Ia justru duduk bersimpuh dan mulai merapal doa yang lebih panjang dari biasanya. Ia merasa batinnya kini terhubung dengan batin suaminya di kejauhan sana. Ia bisa merasakan bahwa Said sedang bertarung dengan iblis-iblis batinnya sendiri, dan ia tidak boleh menjadi celah bagi musuh untuk menghancurkan pertapaan suaminya. Malam itu petir menyambar-nyambar di langit, Tuban seolah-olah alam sedang menyaksikan pertempuran antara kesetiaan yang murni dan ambisi yang kotor. Saroh memeluk anak-anaknya, erat-erat meyakinkan mereka bahwa ayah mereka adalah pahlawan yang sedang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ia menyadari bahwa perjalanannya kini telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ia bukan lagi sekadar istri yang menunggu, tapi ia telah menjadi petapa batin yang ikut menanggung beban spiritual suaminya. Tirakatnya kini tidak lagi hanya untuk menanti kepulangan Said, melainkan untuk menjaga cahaya kebenaran tetap menyala di tengah kegelapan fitnah yang terus mengepung. Kini Saroh mulai merasakan bahwa kesunyian bukan lagi musuh, melainkan sahabat karib yang memberinya kedamaian. Ia mulai bisa mendengar suara alam, suara angin, dan bisikan batin yang memberitahunya bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun sangat pedih. Ia telah melewati ujian kesetiaan yang paling berat, dan kini ia siap menghadapi tantangan selanjutnya, yang mungkin akan lebih mengerikan. Di kejauhan di tepi sungai yang sunyi, Raden Said, yang kini mulai tertutup lumut,
merasakah getaran keteguhan hati istrinya. Getaran itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan dalam diamnya yang abadi. Dua jiwa ini meskipun terpisah raga, kini sedang menari dalam irama spiritual yang sama, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar, yang akan mengubah sejarah tanah Jawa selamanya. Malam semakin larut, namun mata Dewi Saroh enggan terpejam. Seolah ada ribuan duri yang menusuk kelopak matanya, setiap kali ia mencoba mencari lelap. Udara di dalam kamar terasa sangat dingin, melampaui batas kewajaran. Padahal semua jendela telah ia kunci rapat-rapat. Ketegangan batin yang ia alami mulai bermanifestasi, menjadi sebuah penglihatan yang mengerikan. Saat kelelahan akhirnya membawa kesadarannya ke ambang mimpi Saroh. Tidak menemukan kedamaian, melainkan sebuah pemandangan yang membuat jiwanya bergetar hebat. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat suaminya Raden Said sedang duduk membatu di tengah belantara yang sangat gelap, namun tubuh suaminya itu tidak lagi terlihat seperti manusia. Lumut mulai merayapi kulitnya dan akar-akar pohon besar melilit kaki serta lengannya, seolah ingin menarik suaminya itu masuk ke dalam perut bumi untuk selamanya. Di dalam mimpi yang terasa sangat nyata itu, Saroh melihat berbagai makhluk hitam tanpa wajah mengelilingi Said. Mereka membisikkan kata-kata keputusasaan, mencoba menggoyahkan keteguhan sang suami agar membuka mata sebelum waktunya. Saroh berteriak sekuat tenaga, memanggil nama suaminya, namun suaranya seolah tertahan di kerongkongan. Ia melihat ada bayangan pedang raksasa yang menggantung di atas kepala Said siap jatuh. Kapan saja untuk mengakhiri nyawa lelaki yang ia cintai itu, Saroh terbangun dengan napas tersengal-sengal, dan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar bunga tidur melainkan sebuah firasat buruk, sebuah tanda bahwa suaminya sedang berada di titik nadir antara hidup dan mati. Kegelisahan itu tidak memudar saat fajar menyingsing. Saroh merasa seolah-olah separuh nyawanya sedang ditarik paksa menuju ke arah hutan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam menunggu dalam pasif. Ia menyadari bahwa kesaktian dan keberhasilan suaminya dalam bertapa sangat bergantung pada energi spiritual yang ia kirimkan dari rumah. Maka pada hari itu, Saroh memutuskan untuk memperberat tirakatnya. Ia tidak lagi hanya berpuasa dari makanan dan minuman, melainkan ia mulai menjalani laku tapa bisu. Ia bersumpah tidak akan mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya kepada manusia manapun, kecuali untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Ia ingin mengumpulkan seluruh energinya untuk menjadi tameng gaib bagi suaminya yang sedang bertarung melawan maut. Keputusannya untuk diam 1000 bahasa membuat warga desa semakin menganggapnya aneh. Mereka mengira Saroh sudah benar-benar kehilangan kewarasannya karena tekanan hidup yang bertubi-tubi. Namun bagi Saroh dunia luar tidak lagi penting. Fokusnya kini hanya satu, yakni menjaga nyala lampu di tengah rumahnya agar tidak padam. Ia percaya bahwa lampu itu adalah simbol dari nyawa suaminya. Jika api itu goyah, maka ia akan bersimpuh berjam-jam merapal doa agar api itu kembali tegak dan tenang. Penderitaan fisik yang ia rasakan, mulai dari lambung yang perih karena lapar, hingga bibir yang pecah-pecah karena haus, ia persembahkan sebagai tebusan atas keselamatan Raden Said. Ujian semakin berat ketika badai besar melanda Tuban selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Angin kencang menghantam dinding rumahnya yang mulai rapuh, seolah-olah tangan-tangan tak kasat mata sedang mencoba merobohkan tempat perlindungannya. Di tengah badai itu, Saroh mengalami penglihatan lagi. Kali ini, ia melihat seekor ular raksasa sedang melingkari tubuh suaminya di tepi sungai siap untuk meremukkan tulang-tulangnya. Saroh bangkit dari duduknya, ia berdiri di tengah ruangan yang gelap. Hanya diterangi satu sumbu lilin yang hampir mati. Ia melakukan sebuah tarian batin, sebuah gerakan spiritual yang ia ciptakan sendiri dari rasa sakit dan rindu. Ia membayangkan dirinya menjadi elang yang turun dari langit untuk mencabik ular tersebut menjauh dari suaminya. Keajaiban kecil mulai terjadi. Meskipun rumahnya bergoyang hebat, dihantam badai, tidak ada satupun genting yang jatuh, dan api lilin yang ada di hadapannya tetap tegak berdiri. Tanpa goyah sedikit pun, seolah-olah ada kubah transparan yang melindungi ruangan itu. Saroh merasakan kedekatan yang luar biasa dengan alam. Ia mulai bisa mendengar bisikan pohon-pohon yang memberitahunya bahwa suaminya masih bernapas,
meskipun detak jantungnya sangat lambat. Air mata keharuan mengalir di pipinya yang tirus. Ia menyadari bahwa ia dan Said kini sedang menjalani satu ritual yang sama, namun di tempat yang berbeda. Said melalui raga yang diam, sementara ia melalui batin yang bergejolak penuh pengabdian. Namun kekuatan fisik manusia ada batasnya. Pada hari ke-7 tirakat beratnya Saroh mulai kehilangan kesadaran berkali-kali. Tubuhnya sangat lemah, hingga untuk sekadar duduk tegak pun, ia harus bersandar pada pilar kayu rumahnya. Di tengah kondisinya yang sekarat, ia justru merasakan sebuah cahaya putih mulai menyelimuti batinnya. Ia tidak lagi melihat bayangan makhluk hitam atau ular raksasa. Ia mulai melihat suaminya tersenyum di kejauhan, meskipun tubuhnya masih terbelit akar. Senyum itu memberinya kekuatan tambahan yang tidak masuk akal. Saroh menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya tentang menanti suami pulang, melainkan tentang sebuah proses penyucian jiwa bagi mereka berdua. Kegelapan malam itu akhirnya pecah oleh fajar yang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Saroh masih terduduk, diam, bibirnya masih terkunci rapat. Namun, hatinya terus mengalunkan di zikir yang tak putus. Ia telah melewati satu lagi gerbang penderitaan yang sangat pedih. Tirakatnya kini telah menjadi sebuah energi yang melesat melintasi hutan dan sungai, menghantam segala gangguan gaib yang mencoba mendekati Raden Said. Tanpa disadari oleh siapapun di rumah kecil yang sunyi itu, seorang wanita sedang menuliskan sejarah kesaktian yang tak tertulis dalam kitab-kitab, namun sangat nyata dalam catatan langit. Pengorbanan batin Saroh telah menjadi pondasi bagi kejayaan yang akan datang, meskipun ia harus membayar itu semua dengan rasa sakit yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Kini Saroh tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan segera datang. Bukan lagi tentang godaan manusia atau firasat dalam mimpi, melainkan tentang sebuah ancaman nyata dari ilmu hitam yang dikirim oleh musuh. Musuh lama suaminya yang mulai menyadari keberadaan Said. Saroh bersiap memposisikan dirinya sebagai benteng terakhir, karena ia tahu bahwa jika ia runtuh, maka runtuh pula lah seluruh harapan bagi suaminya untuk kembali sebagai seorang wali. Malam merayap masuk ke kediaman Dewi Saroh dengan hawa yang tidak lazim. Udara yang biasanya sejuk oleh semilir angin Tuban mendadak berubah menjadi panas menyengat, seolah-olah ada tungku raksasa yang dinyalakan tepat di bawah lantai rumahnya. Saroh yang masih dalam laku tapa bisu merasakan dadanya sesak. Ia melihat ke arah sudut ruangan, di mana bayangan hitam mulai menggeliat keluar dari balik tiang-tiang kayu. Ini bukanlah bayangan biasa, melainkan kiriman ilmu hitam dari musuh-musuh lama. Raden Said yang mulai mencium bau keberadaan sang mantan perampok budiman yang sedang bertapa. Mereka tahu bahwa cara termudah untuk meruntuhkan kesaktian seorang lelaki yang sedang mencari Tuhan adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya di rumah, yakni sang istri. Saroh bangkit dari duduknya, meskipun tubuhnya yang kurus akibat tirakat panjang terasa sangat rapuh. Ia melihat cahaya lampion di tengah ruangan mendadak berubah warna menjadi hijau pekat yang mengerikan. Dari luar rumah terdengar suara kepakan sayap burung gagak yang tak henti-henti menabrakan diri ke atap dan dinding, seolah ingin mendobrak masuk. Saroh memejamkan mata, mencoba memusatkan seluruh sisa energinya ke dalam doa yang tak terucap. Ia tahu bahwa ia tidak boleh bersuara, karena suara adalah pintu bagi setan untuk masuk ke dalam jiwanya. Ia hanya menggunakan gerak batin untuk menciptakan benteng cahaya yang melingkari dirinya dan anak-anaknya yang sedang terlelap di kamar belakang. Serangan itu semakin ganas. Tiba-tiba, dari balik kegelapan muncul ribuan kalajengking dan kelabang yang merayap cepat memenuhi lantai rumah menuju ke arah kakinya. Saroh tidak bergerak sedikit pun. Ia membiarkan hewan-hewan berbisa itu merayap di atas kain jariknya, bahkan hingga menyentuh kulit lengannya yang tirus. Ia tahu bahwa ini adalah tipuan mata hasil kiriman teluh yang sangat kejam. Jika ia berteriak atau mencoba mengusir hewan-hewan itu dengan rasa takut, maka racun yang sebenarnya akan benar-benar masuk ke dalam darahnya. Dalam keheningan yang mencekam itu, Saroh justru tersenyum batin. Ia membayangkan dirinya adalah air yang tenang, yang tidak akan pernah bisa terluka oleh tajamnya duri atau panasnya api. Di tengah gempuran ilmu hitam itu, sebuah suara parau
terdengar menggema di seluruh ruangan tanpa ada sosok yang terlihat. Suara itu adalah suara dukun kiriman musuh yang mengejek kesetiaan Saroh. Suara itu membisikkan bahwa Raden Said sebenarnya sudah bersenang-senang dengan bidadari di alam lain dan telah melupakan janji setianya. Suara itu terus mencoba memancing kemarahan. Saroh menceritakan kebohongan demi kebohongan tentang pengkhianatan suaminya. Namun, Saroh tetap bergeming. Ia memegang erat tasbih kayu di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap butir tasbih yang ia geser adalah satu hantaman spiritual yang ia kirimkan kembali kepada sang pengirim teluh. Ledakan kecil terdengar dari arah dapur disertai bau belerang yang sangat menyengat. Sebuah bola api kecil yang dikenal sebagai banaspati meluncur cepat melalui celah udara, mencoba membakar lampion yang menjadi simbol nyawa suaminya. Dengan gerakan yang sangat cepat, melampaui kemampuan fisik manusia normal, Saroh menangkap energi bola api itu hanya dengan lambaian tangannya. Ia tidak menggunakan kekuatan otot, melainkan kekuatan ikhlas yang telah ia asah selama bertahun-tahun penantian. Bola api itu padam seketika berubah menjadi asap hitam yang lenyap ditelan kegelapan. Saroh menyadari bahwa kesaktian suaminya kini mulai mengalir ke dalam dirinya, bukan karena ia mempelajarinya, melainkan karena penyatuan batin yang sempurna antara suami istri yang sama-sama sedang bertapa. Dukun yang mengirimkan serangan itu di kejauhan sana mulai terbatuk darah. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia anggap lemah itu memiliki benteng batin yang begitu kokoh. Saroh terus melanjutkan doanya tanpa henti. Ia merasakan seolah-olah ada ribuan malaikat yang berdiri di sekeliling rumahnya, menjaga setiap jengkal tanah dari jamahan ilmu hitam. Ketakutan yang tadinya sempat merayap di hati Saroh kini berganti menjadi rasa kasih sayang yang luas. Ia tidak membalas serangan itu dengan dendam, melainkan dengan pengampunan. Ia mengirimkan balik energi putih yang membuat sang dukun merasa kepanasan dan akhirnya melarikan diri meninggalkan misinya yang gagal total. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu menjelang sepertiga malam terakhir. Suhu udara perlahan-lahan mendingin kembali menjadi normal. Hewan-hewan berbisa tadi hilang tanpa jejak, menyisakan lantai yang bersih seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saroh luruh ke lantai dalam posisi bersujud. Air matanya mengalir deras membasahi papan kayu. Ia bukan menangis karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga, karena ia masih diberi kekuatan untuk menjadi pelindung bagi suaminya. Ia menyadari bahwa musuh-musuh itu tidak akan berhenti. Namun ia juga tahu bahwa setiap serangan hanya akan membuat tirakatnya semakin kuat dan suci. Di tepi sungai yang jauh, Raden Said merasakan getaran hebat di dadanya. Saat serangan itu terpatahkan, ia melihat dalam mata batinnya sosok istrinya yang bercahaya, berdiri tegak menghadapi badai kegelapan. Said menitikkan air mata di tengah tapanya. Ia menyadari bahwa ia berhutang nyawa pada wanita yang ia tinggalkan itu. Tanpa doa dan keteguhan Saroh, mungkin tubuh Said sudah hancur, menjadi abu diterjang ilmu hitam musuh. Penantian Saroh bukan lagi sekadar menunggu, namun sudah menjadi bagian integral dari jalan kewalian yang sedang ditempuh oleh suaminya. Episode kehidupan yang penuh teror ini membuktikan bahwa cinta yang dilandasi oleh Tuhan adalah senjata yang paling mematikan bagi segala jenis kejahatan. Saroh bangkit dari sujudnya saat cahaya fajar mulai mengintip dari celah dinding bambu. Ia melihat anak-anaknya masih tertidur pulas tanpa menyadari bahwa ibu mereka baru saja memenangkan pertempuran besar melawan maut. Ia berjalan menuju sumur, membasuh wajahnya dengan air yang terasa sangat segar. Meskipun tubuhnya semakin lemah dan tulang belulangnya semakin terlihat menonjol, namun sinar di matanya kini jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ia telah membuktikan diri bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang satria batin yang tak terkalahkan. Namun di balik kemenangan itu, sebuah bayangan baru mulai muncul di benaknya, yakni rasa rindu yang kian memuncak yang akan membawanya pada ujian paling berat di masa depan. Langit di atas kediaman Dewi Saroh kini tidak lagi berwarna biru cerah, melainkan kelabu pekat yang seolah menghimpit bumi. Musim kemarau panjang yang melanda Tuban telah merubah segalanya,
menjadi gersang. Sumur-sumur mengering meninggalkan dasar tanah yang pecah seperti hati Saroh yang kian teriris oleh keadaan. Kemiskinan yang selama ini ia lawan dengan kesabaran, kini mulai mencapai titik nadir yang paling mengerikan. Di sudut rumah yang mulai reyot, anak-anaknya merintih pelan, karena perut yang melilit menahan lapar yang sudah berhari-hari tidak terpuaskan. Saroh duduk bersimpuh di lantai bambu, menatap periuk nasi yang kosong melompong. Tidak ada lagi sisa beras, tidak ada lagi umbi-umbian yang bisa digali dari halaman rumahnya yang telah mati. Air mata Saroh jatuh membasahi telapak tangannya, yang kini hanya terbalut kulit tipis, membungkus tulang. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, meskipun ia tahu ia sedang menjalankan tugas suci sebagai seorang istri. Setiap rintihan anaknya adalah sembilu yang menyayat jantungnya lebih perih daripada caci maki tetangga atau serangan ilmu hitam yang pernah ia hadapi. Dalam laku bisunya yang masih ia pertahankan, Saroh hanya bisa berteriak dalam batin, memanggil nama Sang Pencipta. Ia bertanya dalam diam, apakah pengorbanan ini harus dibayar dengan nyawa darah dagingnya sendiri? Keheningan malam itu terasa begitu kejam, seolah-olah semesta sedang menguji sampai di mana batas kewarasannya sebelum ia menyerah pada keadaan. Godaan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke keluarga besarnya yang kaya raya di Kadipaten sangatlah besar. Ia membayangkan makanan lezat, pakaian hangat, dan perlindungan yang pasti. Namun setiap kali niat itu muncul bayangan suaminya, Raden Said, yang sedang membatu di tepi sungai, selalu hadir, menghentikan langkahnya. Ia tahu jika ia pergi meninggalkan rumah itu, maka ikatan batin yang menjaga pertapan suaminya akan terputus. Ia adalah jangkar bagi Said, dan jika jangkar itu lepas, maka Said akan hanyut dalam samudra ketiadaan. Dengan tubuh yang gemetar karena lemas, Saroh merangkak menuju pancuran air yang hanya menyisakan tetesan kecil. Ia membasahi bibir anak-anaknya dengan air itu, mencoba memberikan sedikit kekuatan. Di tengah keputusasaan yang mencekam, suasana semakin dramatis ketika wabah penyakit mulai menyerang desa. Suara lonceng kematian terdengar bersahutan dari kejauhan, menambah kengerian di hati Saroh. Anak sulungnya mulai terserang demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat di atas balai-balai bambu yang keras. Saroh memeluk anaknya erat-erat, mencoba memindahkan panas tubuh sang anak ke dalam tubuhnya sendiri. Ia tidak bisa memanggil tabib karena ia tidak punya sekeping koin pun untuk membayar. Ia hanya punya doa. Ia mulai merapal mantra batin, memohon agar penyakit itu pindah ke tubuhnya saja, asalkan anaknya selamat. Di saat itulah, Saroh merasakan sebuah titik kehancuran mental yang luar biasa. Ia merasa Tuhan seolah-olah sedang memalingkan wajah darinya. Dalam kegelapan malam yang paling pekat, Saroh melihat sebuah bayangan putih muncul di tengah ruangan. Ia mengira itu adalah malaikat maut yang datang untuk menjemput nyawa buah hatinya. Namun saat ia menatap lebih dalam, bayangan itu menyerupai sosok suaminya, namun dalam wujud yang sangat agung dan bercahaya. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan pandangan penuh kasih dan pengertian yang mendalam. Saroh seolah mendengar bisikan di dalam jiwanya yang mengatakan bahwa fajar akan segera tiba, dan setiap tetes air mata yang jatuh akan menjadi permata di hari kemudian. Bayangan itu kemudian hilang meninggalkan aroma melati yang sangat harum di tengah rumah yang apek dan kering itu. Keajaiban kecil mulai terjadi di pagi harinya. Seorang pedagang keliling yang tersesat mendatangi rumahnya dan meminta izin untuk berteduh dari terik matahari yang menyengat. Sebagai rasa terima kasih, pedagang itu meninggalkan sekarung beras dan beberapa butir telur di depan pintu sebelum pergi begitu saja, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Saroh bersujud syukur di tanah yang berdebu. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada tangan-tangan gaib yang selalu menjaganya selama ia tetap teguh pada janjinya. Ia segera memasak bubur encer untuk anak-anaknya, menyuapi mereka dengan tangan yang gemetar karena haru. Nyawa anak-anaknya terselamatkan. Namun penderitaan fisik Saroh sendiri sudah mencapai batas maksimal. Wajah Saroh kini terlihat sangat pucat. Matanya cekung dan tubuhnya sangat lemah, hingga ia sering jatuh pingsan saat mencoba berdiri. Namun, di balik kelemahan fisik itu, terpancar kekuatan batin yang luar biasa dahsyat. Ia telah melewati titik nadir,
di mana rasa takut akan kematian sudah tidak ada lagi. Ia telah menyatu dengan rasa sakit, hingga rasa sakit itu sendiri menjadi kawannya dalam berzikir. Di sisi lain, hutan yang jauh Raden Said merasakan getaran yang sangat halus, namun kuat dari arah rumahnya. Ia tahu istrinya sedang sekarat demi menjaga tapanya. Said menitikan air mata yang kemudian berubah menjadi butiran bening yang jatuh ke aliran sungai. Air mata itu adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang calon wali kepada wanita yang menjadi fondasi kesaktiannya. Kini Saroh menyadari bahwa waktunya di rumah itu mungkin sudah hampir usai. Bukan karena ia menyerah, melainkan karena ia merasakan ada sebuah panggilan kuat dari alam liar untuk mencari suaminya secara fisik. Ia merasa bahwa laku diamnya di rumah sudah cukup, dan kini ia harus menjemput takdirnya di tepi sungai. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia mulai mengemas sedikit bekal dan menyiapkan mental anak-anaknya untuk sebuah perjalanan panjang yang penuh risiko. Ia tahu bahwa mencari suaminya di tengah hutan rimba yang dipenuhi binatang buas dan makhluk halus adalah sebuah misi bunuh diri bagi wanita selemah dirinya, namun cinta telah memberinya sayap yang tidak terlihat oleh mata manusia. Episode penantian di dalam rumah ini berakhir dengan pemandangan Saroh yang menatap rumahnya untuk terakhir kali sebelum melangkah keluar menuju kegelapan hutan. Ia meninggalkan segala kenyamanan yang tersisa demi sebuah kepastian batin. Langkahnya gontai namun tujuannya sangat pasti. Ia akan menemukan suaminya atau ia akan mati dalam pencarian itu. Keduanya adalah akhir yang mulia baginya. Di langit bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah-olah sedang menuntun jalan bagi sang dewi yang sedang berjalan menuju muara cintanya yang paling hakiki. Perjalanan fisik ini akan menjadi saksi bisu betapa pedihnya sebuah pengabdian yang tidak pernah meminta balasan selain pertemuan. Kembali dengan jiwa yang dirindukan, hutan jati yang membentang di pinggiran Tuban mendadak berubah menjadi labirin maut yang seolah menolak kehadiran manusia. Dewi Saroh melangkah dengan kaki telanjang menembus semak berduri yang mencabik kain jariknya hingga compang-camping. Setiap langkahnya adalah pertaruhan nyawa. Tubuhnya yang sudah sangat ringkih karena tirakat bertahun-tahun, kini harus dipaksa mendaki perbukitan terjal dan menyeberangi rawa-rawa yang berbau busuk. Di belakangnya, anak-anaknya mengikuti dengan sisa-sisa tenaga yang ada wajah mereka pucat. Namun, sorot mata mereka mencerminkan keteguhan sang ibu. Saroh tidak lagi menggunakan kata-kata untuk menyemangati mereka. Ia hanya menggunakan genggaman tangan yang dingin namun erat sebagai pengikat jiwa agar mereka tidak tercerai-berai ditelan keangkeran rimba. Udara hutan terasa sangat lembab dan berat, seolah-olah pepohonan raksasa di sana sedang mengawasi setiap geraknya dengan pandangan mengancam. Suara geraman binatang buas terdengar bersahutan dari balik kegelapan. Namun anehnya tidak ada satupun harimau atau ular berbisa yang berani mendekat. Seolah-olah ada aura suci yang memancar dari tubuh Saroh yang membuat makhluk paling ganas sekalipun menyingkir dengan hormat. Saroh merasakan batinnya kian bergetar hebat. Semakin ia masuk ke dalam jantung hutan, semakin kuat tarikan gaib yang ia rasakan di dadanya. Ia tahu bahwa suaminya Raden Said berada di suatu tempat di depan sana tersembunyi, di balik kabut abadi yang menyelimuti pinggiran sungai. Ujian fisik mencapai puncaknya ketika hujan badai kembali turun dengan kemarahan yang luar biasa. Langit gelap gulita hanya diterangi kilatan petir yang menyambar-nyambar pohon jati hingga tumbang, melintang di jalan setapak. Saroh jatuh bangun di atas tanah lumpur yang licin. Kulitnya lecet dan berdarah karena terbentur batu kali. Ia merasa napasnya mulai putus-putus, dadanya sesak seperti dihantam palu godam. Dalam keadaan sekarat itu, ia bersimpuh di tengah hujan lebat menengadahkan wajahnya ke langit yang murka. Ia tidak meminta keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia hanya memohon agar ia diberi waktu sedikit lagi saja untuk melihat wajah suaminya sebelum ajal menjemput. Rasa sakit yang ia rasakan sudah melampaui batas kemanusiaan. Namun, cinta di hatinya justru semakin berkobar. Seperti api yang tak bisa padam oleh air hujan. Tiba-tiba dalam sela-sela suara gemuruh guntur Saroh mendengar suara aliran air yang sangat deras. Ia merangkak dengan sisa-sisa kesadarannya, menembus belukar terakhir
yang menghalangi pandangannya. Di hadapannya terbentang sebuah sungai besar dengan air yang berbuih putih menghantam bebatuan cadas. Di pinggiran sungai itu, tepat di bawah sebuah pohon tua yang akarnya menjuntai ke air Saroh melihat sesuatu yang mustahil. Ada sebuah gundukan besar yang sudah tertutup lumut hijau tebal dan dilingkari oleh semak belukar yang berduri tajam. Bentuk gundukan itu menyerupai sosok manusia yang sedang duduk bersila dengan kepala tertunduk. Jantung Saroh berdegup sangat kencang hingga terasa sakit. Ia tahu itu adalah suaminya. Saroh mendekat dengan tangan gemetar. Ia mencoba menyentuh lumut yang menyelimuti bahu suaminya. Namun tangannya terpental oleh sebuah getaran energi yang sangat kuat. Ada pagar gaib yang melindungi tempat pertapaan itu, sebuah benteng batin yang dibangun Said selama bertahun-tahun diam. Saroh tidak menyerah. Ia duduk bersila di samping gundukan lumut itu membiarkan hujan mengguyur tubuhnya yang kaku. Ia mulai merapal doa terakhirnya, sebuah doa yang menyatukan seluruh penderitaannya selama ini menjadi satu. Gelombang kasih sayang yang murni. Ia tidak memanggil dengan suara, ia memanggil dengan getaran jantungnya. Ia membisikkan dalam batin bahwa ia sudah datang, bahwa janjinya untuk setia telah ia penuhi hingga titik paling ujung dari kemampuannya. Keajaiban mulai terjadi di tengah hutan yang mencekam itu. Air sungai yang tadinya meluap mendadak menjadi tenang seketika. Burung-burung hutan yang tadinya diam mendadak berkicau dengan merdu, seolah-olah menyambut fajar yang muncul di tengah malam. Lumut-lumut yang menyelimuti tubuh Said perlahan-lahan mulai meranggas dan rontok satu demi satu, seperti kulit ular yang berganti. Akar-akar pohon yang melilit kaki Said bergerak menjauh, seolah-olah memberi jalan bagi sang empunya raga untuk kembali ke alam nyata. Saroh menyaksikan itu semua dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melihat perlahan-lahan wajah suaminya muncul dari balik selimut. Alam wajah yang kini tampak begitu agung bercahaya dan dipenuhi ketenangan ilahi yang tak terlukiskan. Namun pemandangan itu harus dibayar mahal. Tenaga Saroh benar-benar habis. Saat mata Raden Said mulai terbuka, perlahan-lahan tubuh Saroh luruh ke tanah. Ia pingsan tepat di hadapan suaminya, dalam keadaan yang sangat mengenaskan, kurus kering penuh luka, dan pakaian yang compang-camping. Pertemuan itu menjadi sebuah pemandangan yang paling dramatis di bawah naungan pohon tua di tepi sungai. Seorang lelaki yang telah mencapai puncak kesaktian spiritualnya disambut oleh seorang wanita yang telah mencapai puncak pengorbanan cintanya. Alam seakan berhenti berputar untuk sesaat menghormati dua jiwa yang telah memenangkan pertempuran melawan diri mereka sendiri. Said yang kini telah bertransformasi menjadi Sunan Kalijaga menatap istrinya dengan pandangan yang dalam. Ia melihat seluruh jejak penderitaan Saroh di wajah istrinya yang pucat. Ia tahu bahwa tanpa tirakat pedih wanita di hadapannya ini, ia tidak akan pernah sampai pada titik ini. Ia mengulurkan tangannya yang kini memancarkan cahaya lembut, menyentuh kening Saroh untuk memberikan sisa energinya agar sang istri tetap bertahan hidup. Di tengah hutan yang sunyi itu, dimulailah babak baru dari sebuah legenda besar. Bukan tentang peperangan pedang, melainkan tentang kemenangan hati yang tulus. Saroh telah menjadi jembatan bagi suaminya untuk menjadi wali, dan kini sang suami akan menjadi pelindung bagi istrinya untuk selamanya. Fajar menyingsing di tepi sungai itu dengan warna keemasan yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya. Cahaya itu menembus sela-sela rimbunnya pohon tua, menyinari dua sosok yang duduk bersimpuh di atas tanah yang masih basah. Raden Said yang kini telah menjelma menjadi Sunan Kalijaga perlahan membuka matanya. Sorot matanya bukan lagi sorot mata lelaki yang penuh amarah atau kegelisahan, melainkan telaga kedamaian yang begitu dalam hingga seolah mampu mencerminkan seluruh isi alam semesta. Di hadapannya, Dewi Saroh masih terbaring lemah, napasnya halus dan putus-putus, namun wajahnya memancarkan cahaya kepuasan yang luar biasa. Ia telah menuntaskan tugasnya sebagai penjaga gerbang batin suaminya. Sunan Kalijaga mengulurkan tangannya yang gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Ia menyentuh kening istrinya dengan ujung jemarinya. Seketika sebuah aliran energi hangat mengalir masuk ke dalam tubuh Saroh yang kurus kering. Luka-luka sayatan duri di kaki dan lengannya menutup perlahan, seolah disapu oleh tangan gaib. Warna pucat di pipinya
berganti menjadi semu merah kehidupan. Saroh terbangun perlahan-lahan, kelopak matanya bergetar saat melihat sosok suaminya, yang kini tampak begitu agung dan berbeda. Ia tidak melihat lagi Raden Said sang bangsawan atau sang perampok, melainkan seorang waliullah yang tubuhnya seolah memancarkan wangi kasturi yang menenangkan jiwa. Tanpa sepatah kata pun Saroh bersujud di kaki suaminya. Air matanya tumpah, membasahi tanah hutan, yang menjadi saksi bisu pertapaan panjang itu. Isak tangisnya adalah muara dari segala pedih perih yang ia pendam selama bertahun-tahun di rumah yang sepi. Ia menangis, mewakili setiap malam tanpa tidur, setiap suap nasi yang tertahan di tenggorokan, dan setiap fitnah yang menghujam jantungnya. Sunan Kalijaga mengangkat bahu istrinya dengan lembut, memintanya berdiri. Ia menatap dalam ke dalam mata Saroh, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama ia berbicara dengan suara yang berat, namun sehalus desiran angin surga. Ia mengatakan bahwa kesaktian yang ia miliki sekarang bukanlah hasil dari diamnya di tepi sungai semata, melainkan hasil dari setiap tetes air mata dan doa tulus yang dipanjatkan Saroh dalam kesendiriannya. Dunia seolah berhenti berputar saat suami istri itu berpelukan di bawah naungan pohon tua. Anak-anak mereka yang menyaksikan dari kejauhan berlari mendekat memeluk ayah yang selama ini hanya mereka kenal lewat cerita, doa ibu mereka. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi di sekitar mereka. Tanaman yang tadinya layu mendadak berbuah bunga-bunga hutan bermekaran serentak, dan aliran sungai yang deras berubah menjadi nyanyian syukur yang merdu. Namun Sunan Kalijaga menyadari bahwa tugasnya yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia tidak bisa hanya berdiam diri menikmati kebahagiaan keluarga, karena umat di luar sana sedang menanti bimbingan dan cahaya kebenaran. Saroh yang memiliki kepekaan batin yang luar biasa mengerti makna tatapan suaminya. Meskipun hatinya masih merindukan kedamaian di rumah kecil mereka, ia tahu bahwa lelaki yang ia cintai ini sekarang milik semesta. Dengan keikhlasan yang sudah teruji oleh waktu, Saroh mengangguk pelan. Ia menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi langkah suaminya, meskipun itu berarti mereka harus berjalan dari satu desa ke desa lain, menyebarkan kedamaian dan ilmu tanpa mengharap imbalan duniawi. Tirakat pedih yang ia jalani telah merubahnya menjadi wanita satria yang tidak lagi takut pada kemiskinan atau caci maki manusia. Ia telah menjadi pendamping yang setara bagi seorang wali. Perjalanan pulang mereka menuju pemukiman warga menjadi sebuah prosesi spiritual yang tak terlupakan. Setiap langkah yang mereka ayunkan seolah memberkati tanah yang mereka injak. Orang-orang yang dulu mencemooh dan memfitnah, Saroh mendadak terdiam 1000 bahasa saat melihat kewibawaan yang terpancar dari pasangan itu. Ki Ageng Pengging yang dulu mencoba menggoda kesetiaan Saroh hanya bisa tertunduk malu, bahkan tak berani menatap mata Sunan Kalijaga yang tajam menembus sukma. Saroh tidak menaruh dendam sedikit pun. Ia menatap mereka dengan kasih sayang yang sama, menunjukkan bahwa tirakatnya telah menghapuskan segala noda kebencian di dalam hatinya. Kisah penantian ini pun menjadi legenda yang turun-temurun diceritakan di tanah Jawa, bahwa di balik karisma dan kesaktian Sunan Kalijaga yang mampu merubah kolang-kaling menjadi emas atau menciptakan tiang masjid dari serpihan kayu, ada jejak kaki seorang istri yang berdarah-darah menahan rindu. Saroh membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak terletak pada pedang atau kekuasaan, melainkan pada keteguhan cinta dan doa yang mampu menggetarkan arsy Tuhan. Mereka kini bukan lagi sekadar suami istri, melainkan simbol dari penyatuan antara laku raga dan laku batin yang sempurna. Saat matahari mencapai puncaknya, Sunan Kalijaga berdiri di sebuah bukit menatap luasnya hamparan bumi yang harus ia tuntun. Saroh berdiri tepat di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mereka tahu tantangan di depan akan jauh lebih berat dengan berbagai konflik politik dan kepercayaan yang masih karut-marut. Namun selama mereka bersatu dalam doa dan kesetiaan, tidak ada badai yang mampu menumbangkan mereka. Penantian pedih itu telah berakhir berganti dengan pengabdian panjang yang abadi. Di bawah langit yang biru itu, sebuah sejarah baru dimulai, sejarah tentang cinta yang melampaui batas duniawi dan mencapai derajat kemuliaan di hadapan Sang Pencipta.
Kesaktian sejati ternyata bukan terletak pada kemampuan merubah benda atau menghilang di balik kabut, melainkan pada kemampuan untuk tetap setia dalam kesempitan dan tetap rendah hati dalam kemuliaan. Itulah warisan terbesar dari tirakat pedih Dewi Saroh yang akan terus diingat oleh zaman sebagai cahaya di balik bayang-bayang Sang Sunan. Perjalanan ini mencapai puncaknya bukan dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan sujud syukur yang paling dalam di atas bumi pertiwi.